Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sri Subaini dari kelas A219 dengan NIM 13519100091. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi metodologi penelitian mengenai etika penelitian. Etik penelitian merupakan prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan beberapa norma. Yang pertama yaitu norma sopan santun dalam tatanan masyarakat. Yang kedua yaitu norma hukum yang mengenai pelanggaran atau yang diberikan sanksi. Dan yang ketiga yaitu norma moral yang meliputi etikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam melakukan penelitian. Etika dalam penelitian atau riset dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam penelitian. Etika yang dimaksud baik yaitu yang berkenaan dengan etika ilmiah dan etika dalam sosial, yang mengedepankan etika sebagai sumber kepatutan dalam penelitian yang tidak lepas dari esensi kegiatan penelitian itu sendiri, yaitu untuk menemukan kebenaran yang kemudian dikonstruksi menjadi sebuah teori. Prinsip dasar etik penelitian kesehatan yaitu meliputi 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu beneficence. Beneficence merupakan prinsip yang mengutamakan keselamatan manusia, bahwa pada dasarnya tidak boleh membahayakan subjek penelitian, yang terdiri dari 4 dimensi. Jadi beneficence itu terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama yaitu bebas dari bahaya, yang kedua bebas dari eksploitasi, yang ketiga manfaat dari penelitian, dan yang terakhir yang keempat yaitu rasio antara resiko dan manfaat. Yang kedua yaitu menghargai martabat manusia. Menghormati martabat subjek sebagai manusia terdiri dari 2 macam hak. Yang pertama yaitu hak untuk self-determination, di mana merupakan prinsip bahwa suatu subjek mempunyai hak untuk memutuskan secara sukarela apakah dia ingin berpartisipasi dalam suatu penelitian yang tanpa beresiko untuk dihukum dan dipaksa atau diperlakukan yang tidak adil. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan penjelasan lengkap, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa peneliti telah secara penuh menjelaskan tentang sifat penelitian, hak subjek untuk menolak berperan serta maupun serta kemungkinan risiko dan manfaat yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu mendapatkan keadilan. Prinsip mengenai hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak mereka untuk mendapatkan keleluasaan pribadi, yaitu mencakup dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu seleksi subjek yang adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua yaitu perlakuan yang tidak menghukum bagi mereka yang menolak atau mengundurkan diri dalam keikutsertaannya di penelitian. Yang ketiga yaitu memberikan penghargaan terhadap semua persetujuan yang telah dibuat antara peneliti dan subjek, yaitu seperti memberikan pembayaran atau tunjangan yang telah dijanjikan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu perlakuan yang penuh dengan rasa hormat selama penelitian berlangsung. Persetujuan setelah penjelasan, yaitu merupakan persetujuan yang diberikan oleh seorang individu yang kompeten yang sesudah mendapatkan penjelasan yang diperlukan, yaitu dengan cukup memahami informasi tersebut dan setelah mempertimbangkannya, informasi tersebut membuat suatu keputusan tanpa adanya paksaan, pengaruh dari pihak lain, bujukan atau intimidasi yang akan atau menyuruh mereka ikut dalam penelitian. Persetujuan setelah penjelasan merupakan atau juga harus memuat pernyataan bahwa partisipasi dalam penelitian bersifat sukarela, hak subjek untuk tidak meneruskan setiap saat, dan tidak ada penalti atau hukuman apapun saat melakukan penolakan. Etika peneliti kesehatan.
Penelitian yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh rancangan penelitian dan instrumen yang memadai, namun juga tergantung dari beberapa hal. Yang pertama yaitu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dalam etik penelitian, tepat waktu dan tepat guna yang kedua, dan yang ketiga yaitu sumber daya yang berkualitas serta memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang peneliti. Tanggung jawab utama seorang peneliti yaitu melindungi hak dan kesejahteraan manusia serta dalam pemanfaatan hewan coba, yaitu bertanggung jawab bahwa setiap subjek memahami jenis penelitian yang melibatkannya. Seorang subjek juga harus mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan partisipasinya dalam penelitian tersebut. Masalah etik penelitian yaitu selain terkait dengan perlindungan kepada subjek penelitian, juga harus memperhatikan yang namanya plagiarisme, atau biasa kita kenal dengan sebutan plagiat, yang merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah yang dilakukan dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dari orang lain tanpa diakui atau tanpa menyatakan sumbernya secara lengkap dan memadai. Plagiat juga meliputi tindakan yaitu mengambil ide atau data dari orang lain yang dinyatakan sebagai milik sendiri tanpa menyebutkan sumbernya dengan benar. Selain plagiat, ada pula istilah lain yaitu yang disebut dengan copyright, di mana copyright lebih mengedepankan aspek hukum, yaitu jika copyright penuh maka perlu mendapatkan izin. Namun jika tidak penuh dengan copyright bisa hanya mencantumkan sumbernya saja. Seorang peneliti juga harus bertanggung jawab atas penyampaiannya laporan hasil penelitian kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Apabila terjadi masalah atau terjadi suatu hal yang tidak terduga yang terkait dengan resiko subjek atau hal yang lain sebagainya, maka harus segera melaporkan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.